ini kita tinggal mencari jembatan emasnya dalam rangka mendeklar kembali potensi-potensi kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Semangatnya MBG ini, menurut kacamata kami, itu menggerakkan potensi sektor ekonomi dalam rangka menggerakkan potensi Jawa Tengah, menggerakkan ekonomi di Jawa Tengah. Anak muda ini perlu terobosan, pemikiran-pemikiran yang lebih inovatif, berani. Itu pesan saya. Kami sudah pernah bicara berkaitan dengan masalah program-program apa yang harus kita lakukan 5 tahun ke depan. Sebenarnya dalam rangka membangun Jawa Tengah, itu kita sudah punya jejak rekam. Formatnya, formulanya itu sudah ada. Di mana Jawa Tengah pada saat gubernur-gubernur terdahulu, penghargaan para Samia Purnakarya Nugraha, bahkan penghargaan yang lain, Jawa Tengah itu selalu dapat. Tradisi ini dari tahun ke tahun, dari gubernur ke gubernur, selalu dapat gitu, selalu ada. Sehingga nyun sewu, ke depan Pak Lutfi Dewan Tajasin orang perlu golek-golek program yang di luar ini gitu loh. Katakanlah di luar itu semangatnya adalah percepatan, inovasi. Kan formatnya sudah ada. Oke. Ya. Seperti contohnya Pak nih, format yang sudah ada yang kemudian ya udah dilanjutin aja atau seperti apa gitu. Jadi gini, untuk mengatasi kemiskinan, mau tidak mau gitu. Pengangguran ya, mau tidak mau mempush kembali lokal resort ekonomi yang ada di kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Masing-masing daerah ini sudah ada spesifikasinya sendiri kok. Gitu. Potensi berkaitan dengan industri itu masing-masing juga sudah ada. Katakanlah Jepara, itu kan dari zaman dulu sampai sekarang. Kartini itu sudah menulis bahwa Jepara itu kota ukir. Ini kan gitu. Nggak mau cari apa lagi. Luriknya luar biasa. Begitu juga Klaten. Nah, kemudian maaf, semua tahu kok bahwa potensi yang namanya Kudus itu kota kretek. Iya. Gitu. Kalau makanan ada jenang. Ini masing-masing daerah kan punya potensi yang spesifik. Nah, ini kita tinggal mencari jembatan emasnya dalam rangka mendeklar kembali potensi-potensi kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Itu saja Pak Lutfi sama Tajasin. Oke. Nah kira-kira efisiensi anggaran yang sekarang ini sedang digaungkan ini nanti kira-kira akan bisa berpengaruh banyak? Justru itu, maaf ya. Sebetulnya potensi ekonomi itu tidak terjebak berkaitan dengan kebijakan presiden dalam rangka pengetatan masalah anggaran. Karena sumber-sumbernya tuh sudah ada. Maaf ya. Apa yang menjadi kacamata saya sebagai seorang politisi yang ada di Gedung Berlian ini. Tekad pemerintah pusat dalam rangka MBG, makan bergizi gratis. Itu jangan semata-mata dipandang bahwa ini istilahnya menghabiskan duit dalam rangka untuk makan siang gratis. Bukan itu. Semangatnya MBG ini, menurut kacamata kami, itu menggerakkan potensi sektor ekonomi dalam rangka menggerakkan potensi Jawa Tengah, menggerakkan ekonomi di Jawa Tengah. Contoh, MBG itu nasinya dari padi, petani padi. Kemudian maaf, saya melihat misalnya produksi panen sayur-sayuran di Jawa Tengah itu melimpah. Susu melimpah. Sampai digawe adus misalnya. Ini kan kebutuhan kita. Loh itu di Jawa Tengah loh. Kami pernah bersuara. Loh susu di Boyolali yang berlimpah. Kenapa? Kan ini sebuah perputaran yang bisa dimanfaatkan dalam rangka MBG tadi. Tidak harus pakai. Saya pernah pengalaman makan siang gratis itu, saya pernah di India. Di India itu semua makanannya itu hasil daripada
pertanian yang ada di sana. Jadi semangat swadesinya Indira Gandhi itu masih melekat di rakyat India. Nah, sebetulnya prinsip Pak Prabowo, pemerintah ini, itu dalam rangka menggerakkan potensi ini. Di Sorong sudah dimulai yang notabene ada di Indonesia Timur. Bupatinya Sorong ini MBG, maaf anggarannya tidak seberapa, tapi bisa menggerakkan ekonomi rakyatnya. Padinya, makan nasi dari padi petani, sayurnya dari petani, susunya dari peternak. Loh, nggak ada sesuatu yang sebetulnya tekad pemerintah itu tidak berpengaruh berkaitan dengan pengetatan anggaran, tidak berpengaruh. Ini menurut pendapat saya. Oke, berarti kalau menurut Pak Farhan ini berarti tinggal mekanismenya aja gimana biar memang itu tuh memang menggunakan produk formatnya di plus. Jadi Pak Lutfi Tajasin jangan terjebak dengan kondisi wah harus seperti ini enggak. Justru ini harus meramu sedemikian rupa apa yang menjadi keberhasilan pemerintahan masa lalu bisa diterapkan di yang akan datang, 5 tahun yang akan datang. Dengan kondisi format kebijakan Presiden Prabowo di pemerintahan saat ini. Jadi itu, Mbak. Jadi udah. Nah, DPRD tinggal mendorong dari sisi anggaran. Maaf kalau diperlukan kebijakan-kebijakan yang bersifat legislasi. Oke, kita sama-sama dalam rangka membuat aturan-aturan. Misalnya MBG. Tidak harus kita mengacu pusat dan sebagainya. Bupati wali kota bisa mengatur sekolahan mana yang mendapatkan MBG. Misalnya sekolahan-sekolahan Nyun Sewu yang memang tepat lah ya. Di mana muridnya itu memang Nyun Sewu sudah berkecukupan. Misalnya SD Isriati lah katanya. Nggak perlu lah ya MBG di situ. Itu kan SD Nasima, Terang Bangsa dan sejenisnya. Itu enggak perlu. Menurut pendapat kami loh, perlu pemerintah kota, pemerintah kabupaten ini mengulik istilahnya Mbak Septi. Mana yang pas dan mana yang kurang pas. Jadi itu Mbak. Jadi memang harus Jadi kita itu MBG dengan anggaran dikurangi bisa. Karena memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di Jawa Tengah. Saya cerita Jawa Tengah loh. Betul. Iya. Jadi itu Mbak. Iya, karena memang di mekanismenya aja biar memang ini semua terangkul dan bermanfaatnya memang sesuai tepat sasaran gitu. Betul Mbak Septi. Baik itu nih harapannya. Pak Farhan, sepertinya menarik ya ngobrol kita ini kalau terus bisa sampai lama ya Pak Farhan, tapi karena waktu kita terbatas. Nah ini terakhir sebelum kita harus tutup obrolan ini Pak Farhan ini sebagai seorang tokoh yang tentu saja ini di partai yang juga menaungi anak-anak muda juga gitu ya. Terakhir mungkin apa yang bisa disampaikan? Semangatnya Pak Farhan yang sudah pensiun aja nih masih mau mengabdi gitu. Nah kira-kira apa yang bisa disampaikan ke anak muda nih Pak? Jadi ada 2 poin ya ketika saya sebagai DPRD ini ya. Khusus terhadap anak muda, bahwa peluang mengabdi di Republik ini gitu, itu masih terbuka lebar. Jangan terlalu terjebak pada masalah-masalah yang sekarang berkembang. Gitu. Artinya anak muda ini perlu terobosan, pemikiran-pemikiran yang lebih inovatif, berani. Itu pesan saya. Khusus untuk teman-teman DPRD, yang harapan saya pribadi, DPRD harus lebih adaptif, responsif. Jadi kira-kira seperti itu aja, Mbak. Nggak usah yang macam-macam lah. Anak muda harus inovatif, gitu, berani mengambil terobosan, gitu. Jangan textbook, gitu. Yang kedua, teman-teman, DPRD Jawa Tengah harus adaptif, responsif. Itu aja. Jadi anak muda harus inovatif lah, apapun peluangnya itu sebenarnya sangat banyak gitu ya Pak ya. Terus pesan terhadap pemerintahan, kita kan ini bukan pemerintahan baru, gitu. Jadi yang namanya sinergi antara DPRD plus eksekutif plus masyarakat harus seiring jalan. Kalau nggak seiring jalan, jangan harap. Gue liri-lirian terus, ora percaya terus. Jadi sudah tidak ada bicara lagi ini dari partai apa, ini dari. Betul. Nah, ini sudah tidak ada.
Pak.